Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul walaupun via Zoom ya Ibu-ibu. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Saya selaku moderator aksi nyata modul 1.4 pengimbasan dan pengalaman penerapan budaya positif pada siang hari ini akan menyampaikan susunan acara untuk yang pertama yaitu pembukaan, untuk yang kedua adalah acara inti, dan untuk yang ketiga yaitu penutup. Langsung saja nggih untuk acara pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Kitab dengan harapan semoga acara ini berjalan dari awal hingga akhir. Biridhoillah walisafanti Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara yang kedua yaitu acara inti nggih. Namun sebelumnya di sini ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dari TK Aba Ganggutan. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Monggo Ibu, mungkin Bu Sinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mungkin kalau Ibu pakai HP atau laptop salah satunya untuk dimatikan bisa Bu. Dipakai laptop semua Ibu di sini. Oh. Sini semua pakai laptop. Agak berjauhan Bu. Nggih. Agak berjauhan mungkin nggih. Yang satu pindah ruangan juga bisa. Ibu-ibu guru, teman-teman dari TK yang ada di Pleret, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lewat Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah semua sehat walafiat dan selalu diberi kesuksesan dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman di sini, untuk Zoom di sini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Amin dan juga teman-teman yang telah belajar bersama untuk pengimbasan penerapan budaya positif. Semoga nanti kita mendapatkan harga kita masing-masing, dan apabila terdapat kesalahan, Allah mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Demikian sambutan dari saya. Ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk acara yang selanjutnya, yaitu pengimbasan dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Amin Budiati selaku CGP Angkatan 7 dari TK Aba Kanggutan. Dipersilakan Ibu. Terima kasih teman-teman atas waktu yang diberikannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Selamat siang. Saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang pengimbasan dan pengalaman penerapan budaya positif. Putus-putus ya Bu Amin ya? Materi yang akan ya Putus-putus gimana? Oh, baik. Materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah materi budaya positif. Ini tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa anak untuk selama ini yang kita lakukan diantaranya anak-anak disuruh duduk dengan rapi, menghadap ke depan, mengikuti doa dengan baik. Nah, itu hal yang baik menurut kita. Tetapi pada diri anak belum tentu dia seperti yang dia inginkan. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ada yang terhapus tulisannya nih. Sepertinya seperti ini. Misalnya gini, oh Bu Guru capek sekali, setiap hari harus membereskan mainan yang kamu mainkan. Mbok coba sekali-kali kamu itu kalau sudah selesai, mbok dibereskan tona. Nah, seperti itu. Nah, sepertinya anak ini selalu tidak membereskan mainan. Nah, seperti itu akan membabi bahwa aku itu jelek, aku itu buruk menurut orang lain. Jadi dia merasa kalau aku itu orang tidak baik. Nah, itu ternyata tidak akan menguatkan karakter anak. Terus selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Bu Amin, maaf suaranya putus-putus.
Jelas tidak, Bu? Coba, Bu. Oh, dia. Ilusi bahwa, saya ulangi ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti contoh gini, anak-anak, silahkan anak-anak besok belajar datang ke sekolah tepat waktu, misalnya gini. Terus besok yang datang duluan, Bu Guru akan beri bintang, seperti itu. Ternyata anak-anak itu berlomba-lomba untuk ke sekolah, tetapi motivasi ternyata itu juga tidak membuat anak-anak tergerak motivasi dari dalamnya atau motivasi intrinsiknya, intrinsiknya. Terus selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti saya sendiri, misalnya saya mengajak anak-anak untuk berkegiatan seperti ini. Anak-anak, yuk kita akan berkegiatan hari ini. Kita akan membuat radio dari kardus. Nah, dari semua anak itu, kita maunya semua anak ikut kegiatan membuat radio. Tapi apa yang terjadi? Ada anak yang tidak berada di kegiatan itu. Mungkin dia malah ambil Lego. Nah, semacam itu, terus kita paksa anak, ayo nanti kamu tidak mempunyai kegiatan membuat radionya. Seperti itu. Nah, ternyata itu juga tidak membuat motivasi anak dari dalamnya tergerak. Semacam itu. Dan itu selama ini yang kita lakukan. Ternyata hal itu menurut kita benar, tetapi untuk anak ternyata dalam kita mensikapi anak ternyata belum tepat. Terus seperti apa ya yang sesuai? Selanjutnya kita akan menjelaskan, kita akan belajar tentang disiplin positif. Ada yang mau membacakan, teman-teman? Ada yang mau membantu membacakan? Oke, Bu, saya Monggo. yang disiplin positif ini ya. Ya, monggo Bu Nurul. Makasih. Oke, teman-teman membantu Bu Amin ya. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin, disiplina yang berarti belajar, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun pada budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Seperti itu. Terima kasih Bu Nurul sudah membantu saya membacakan materinya tentang disiplin positif. Ya. Jadi disiplin positif itu dari kata disiplina yang berarti belajar. Tidak ada yang sempurna dari kita, dan kita dengan disiplin kita akan selalu belajar dan belajar. Nah, sebagai pendidik kita berupaya untuk menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri. Nah, disiplin diri itu mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan yang sudah pada umumnya orang tahu kalau itu hal baik, hal yang harus dilakukan. Dan memiliki motivasi intrinsik
yang tidak kalah penting itu yang lebih utama itu memotivasi, mendorong dari dalam diri anak untuk berperilaku baik, melakukan perubahan untuk berperilaku yang lebih baik. Untuk selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang kita tahu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Nah, hal itu nilai yang disepakati bersama yang kita sudah tahu. Seperti contoh penggunaan helm. Penggunaan helm itu kalau kita sedang bepergian itu kita otomatis menyiapkan alat helm, jaket. Nah, semacam itu dan kita tidak perlu disuruh, kita sudah bagian dari nilai yang disepakati bersama bahwa itu adalah untuk keamanan ketika kita melakukan perjalanan. Nah, untuk selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam hal ini, saya menggunakan profil belajar Pancasila. Di antaranya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, mandiri, terus bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Hal ini yang akan kita tuju, nilai-nilai kebajikan yang akan mengantarkan anak didik kita untuk mencapai karakternya, untuk membentuk karakter anak didik kita. Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia. Teman-teman, ada yang membantu untuk membacakan materi ini? Ya, saya Bu Amin. Ya, oke. Terima kasih Mbak Vina. Oh ya, sama-sama Bu Amin. Yang ketiga adalah, mulai ya Bu. Silahkan. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang bila kita lakukan akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar terpenuhi kebutuhan dasar kita dan terpenuhi dengan baik. Nah, sekian saya bacakan yang nomor 3, Bu Amin. Terima kasih. Kebutuhan dasar manusia. Satu yang bila kita lakukan akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seperti penjelasan ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Nah, bertahan hidup ini diantaranya adalah makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, kebutuhan biologis, reproduksi. Nah, ini penting untuk kita sebagai pendidik mengenal tentang kebutuhan dasar manusia. Seperti yang terjadi pada anak-anak kita di sekolah. Anak-anak kita di sekolah datang ke sekolah kok kelihatan lesu, tidak ada semangat. Ternyata setelah kita berkomunikasi dengan orang tua atau dengan anak itu sendiri, ketika anak bisa diajak untuk ngobrol, ternyata anak itu paginya belum sarapan. Nah, hal itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Itu penting ternyata untuk anak-anak belajar di sekolah. Jadi sarapan itu penting untuk
kita menyiapkan tenaga untuk belajar di sekolah. Untuk selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian suatu kelompok. Hal ini yang tidak sering terjadi pada anak-anak. Misalnya, anak-anak bilang, Bu Guru, Mbak Nisa nggak mau temenan sama aku. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan anak butuh kasih sayang dan rasa diterima di kelompoknya, di pertemanan itu. Kemudian selanjutnya, kebebasan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Misalnya seperti ini. Anak-anak hari ini ada kegiatan proyek membuat radio. Terus di antara anak-anak itu ada yang sudah selesai duluan. Dia bilang, Bu Guru, ini bagus enggak radioku, misalnya gitu. Lah kok gurunya itu ekspresinya datar-datar saja. Dah, sana dikasih meja, udah dikasih nama belum? Nah, seperti itu anak-anak akan menjadi kecewa, tidak senang. Loh, Bu Guru kok tidak memuji saya, tidak memberi respon, tidak memberi sesuatu yang membuat saya senang, membuat saya gembira, membuat saya kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Nah, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misalnya gini, saat anak-anak kegiatan, biasanya kegiatan di sekolah, di TK, itu kan kita menyediakan 3 atau 4 kegiatan main ya, kegiatan main lospat itu 3 atau 4 pilihan kegiatan lospat. Itu biasanya kalau saya itu memberikan kesempatan pada anak-anak itu sebelum anak-anak kegiatan di lospat itu saya beri kesempatan anak-anak untuk menjawab kuis. Bagi anak-anak yang bisa menjawab kuis, itu boleh maju ke depan. Biasanya kalau saya itu menyiapkan 3 kegiatan main di kegiatan lospat itu. Nanti saya panggil anak yang bisa menjawab kuis tadi, 3 anak, saya minta untuk maju, saya minta anak untuk memilih kegiatannya, kemudian setelah itu saya minta anak untuk mengajak teman-temannya, misalnya anaknya ada 21, nanti setiap anak bisa memanggil temannya itu 6 untuk diajak bermain di kegiatan yang sudah dipilih oleh yang maju tadi, yang sudah menjawab kuis tadi. Tetapi apa yang terjadi? Anak-anak ada yang ketika dipanggil itu, dia tidak mau, bergegek. Loh, kenapa kok kamu nggak mau itu dipanggil temannya? Enggak, aku mau main yang sana. Nah, itu semacam itu kita pun juga sebagai guru harus memfasilitasi anak, tidak memaksa anak. Jadi kita ketika dipanggil untuk maju, untuk diajak main di sana nggak mau, ya sudah, nanti kita arahkan ke kegiatan yang dia mau, seperti itu. Terus selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Hal ini kita juga sudah lakukan ketika kegiatan di awal masuk, ketika bel masuk, biasanya anak-anak terus berbaris, terus kita melakukan permainan, terus kalau anak-anak sudah fresh, nanti ketika diajak untuk masuk ke kelas,
anak-anak sudah siap untuk belajar. Nah, yang selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Nah, misalnya begini, saya datang, misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, ini ada, aku kudu datang ke sekolah meruput, karena nanti kalau aku tidak meruput, nanti saya mendapat hukuman, misalnya disuruh untuk nyapu atau disuruh untuk untuk bersihin kamar mandi, misalnya semacam itu. Nah, itu juga motivasi yang muncul bukan dari diri anak, tapi dari orang lain, dari luar. Nah, misalnya yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Maaf, kok nggak ada suaranya ya? Sudah belum, Bu? Sudah dengar belum? Sudah. Oh iya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya, saya datang tepat waktu karena saya mempunyai harapan kalau saya bisa datang tepat waktu, nanti saya dapat bonus, misalnya dapat bonus gaji, misalnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan anak-anak, ketika dia bisa datang tepat waktu, nanti akan dapat bintang dari Bu Guru. Nah, itu juga bukan motivasi yang muncul dari diri anak atau diri kita. Jadi, itu juga masih merupakan motivasi yang dipengaruhi oleh luar. Untuk selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, saya ingin menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini misalnya begini, saya mau datang tepat waktu, saya mau datang lebih awal, karena datang lebih awal itu buat saya tenang, dipercaya juga bisa menyambut anak-anak, saya juga masih bisa bertemu dengan Bu Guru, misalnya ada yang harus kita sampaikan, jadi banyak hal yang ingin kita dapatkan ketika kita bisa datang lebih awal. Nah, ketika hal itu muncul dari dalam diri kita, bukan karena kita takut dihukum atau karena kita pengen mendapatkan sesuatu. Nah, itu berarti sudah muncul motivasi internalnya, dan itu merupakan tujuan dari disiplin positif. Nih, gambarnya ini yang hukuman ini menakutkan ya Bu ya. Nah, ini yang pertama ini hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Hukuman itu akan membuat sakit untuk jangka waktu, seperti rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, misalnya begini, anak sudah dia berangkat sekolah, sudah naik sepeda ngebut, sudah berpacu dengan waktu, sampai di sekolah dia terlambat, misalnya dia terlambat 15 menit. Dia sudah bilang sama
Pak Guru atau Bu Gurunya. Pak Guru, Bu Guru, mohon maaf ya, saya terlambat. Dia sudah beranikan diri untuk mengungkapkan. Tapi apa yang terjadi? Pak Guru atau Bu Gurunya itu malah bilang, kenapa kamu datang terlambat? Tahu nggak? Masuk jam sekolah itu jam berapa? Apa peraturannya? Misalnya. Seperti itu. Nah, kalau datang terlambat 15 menit, lari lapangan 10 kali. Nah, seperti itu, anak-anak ngomong, dengan suara pun anak-anak sudah merasa deg-degan. Karena apa? Karena naik sepeda aja sudah ngebut, sudah berpacu dengan waktu, sampai di sekolah masih dimarah-marah sama Pak Guru atau Bu Gurunya. Apalagi dengan mata yang melotot, badan ikat yang tangan di pinggang seperti piala itu, membuat anak-anak menjadi takut. Dia dipermalukan. Ya, Pak Guru atau Bu Gurunya berkata dengan kasar, dengan suara lantang. Putus-putus, Bu Amin. Iya, Bu Amin, putus-putus. Sekarang udah dengar belum? Sudah. Sudah. Oh ya. Oke. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi membuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya, misalnya begini, anak-anak biasanya kita ajak untuk berdoa. Nah, saat berdoa, ini ada anak yang tidak mau diajak untuk berdoa. Tuh. Sudah, sekarang kalau kamu nggak mau ikut berdoa, sudah, sekarang keluar dari kelas guru. Nah, semacam itu. Nah, itu juga tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nanti kalau kamu sudah mau berbuat baik, kalau kamu sudah siap untuk berdoa, silahkan masuk kelas. Nah, semacam itu. Nah, itu juga tidak nyaman buat anak. Nah, ini apa peraturannya? Apa yang kamu lakukan? Misalnya anak datang terlambat 15 menit misalnya. Anak datang terlambat terus ditanya, "Apa peraturannya?" Terus, "Apa yang kamu lakukan?" misalnya. Kalau datang terlambat, saya harus mengikuti pelajaran, temannya istirahat, saya harus menambah 15 menit lagi untuk memenuhi kekurangan waktu yang telah saya gunakan tadi, yang sudah saya pakai lah, semacam itu. Nah, maksudnya seperti itu. Terus apa yang kamu lakukan? Saya siap untuk berada di dalam kelas menyelesaikan tugas. Yang lain pada istirahat, anak tersebut harus menyelesaikan kegiatannya. Nah, untuk selanjutnya, restitusi. Restitusi ini adalah pilihan yang baik untuk kita melakukan budaya positif. Karena dengan restitusi, anak menjadi nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Mendapatkan kekuatan, menjadi mandiri, dan bertanggung jawab. Apa yang kamu, misalnya begini, ada anak mendorong tidak langsung, udah tadi Bu Guru lihat kamu yang mendorong. Tidak seperti itu. Tetapi kita kondisikan anak dulu. Kalau anak sudah mulai nyaman, anak sudah mulai bisa diajak ngobrol, sudah adem hatinya, sudah tidak marah. Biasanya yang saya lakukan itu kalau anak marah itu saya ajak, saya dekati, saya ajak, terus saya cuci mukanya. Jadi
saya raupi, apa itu namanya? Kayak berwudu itu loh. Nah, itu semacam itu. Kalau sudah dia masih marah, saya tambahin dengan rambutnya saya basahin. Nah, saya basahin. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tunggu anak tersebut mulai stabil emosinya, sudah bisa diajak bicara, kita tanya. Nah, anak itu kita tanya, kenapa kamu tadi menendang temanmu? Apakah perbuatan itu baik? Misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau kita itu bertanyanya itu juga mendasar, bertanyanya itu juga kita tidak menghakimi anak tersebut akan yang dia rasakan ketika dia menendang temannya. Dan dia melakukan seperti itu tentunya punya alasan. Untuk selanjutnya, ya teman-teman, yuk biar tidak ngantuk, kita main sebentar ya, sambil gerak. Mau teman-teman? Mau. Ya, Oh, Bu, ya. biar enggak, yuk kita nyanyikan lagu yang apa itu? Tangan ke atas ditirukan ya Bu ya. Ya. Tangan ke atas, tangan di pinggang, pinggang ke bahu, ku pegang kepalaku, ku tiru, ku pegang kepalaku, ku tiru suara terompet, pret 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 pret, ku tiru suara gitar, jreng 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 jreng, ku tiru suara piano, ding 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 ding, ku tiru suara gendang, dung 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 dung. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, ya, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol. Mempunyai kontrol untuk membuat situasi anak menjadi lebih baik. Ada kontrol. Yang pertama, posisi kontrol ini ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses. Nah, ini identitas gagal ini kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses kontrol dari diri. Yang pertama, penghukum. Penghukum ini adalah guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, semacam itu guru berkata, kalau kamu tidak mengerjakan, awas ya, kamu tidak boleh pulang, misalnya semacam itu. Nah, itu termasuk bagian dari penghukum. Anak sudah menjadi takut dan tidak membuat anak untuk melakukan kebaikan. Akhirnya apa? Anak memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan berbohong. Terus murid berkata begini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu jadi guru yang suka menghukum itu anak mempunyai image, nanti bu guru juga marah-marah lagi. Nah, dampaknya pada anak apa? Anak baik, tapi apa yang terjadi? Anak mengulang kesalahannya yang dia lakukan. Ya, untuk selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika membuat orang merasa bersalah dengan guru berbuat dengan berceramah, terus mengatakan ibu kecewa loh dengan kamu, semacam itu.
kamu seharusnya sudah tahu. Nah, ibu kecewa loh dengan kamu seperti itu. Padahal anak sudah berbuat salah itu sebenarnya dia hatinya sudah merasa tidak enak. Tapi kita bilang, ibu kecewa dengan kamu. Kamu tuh nek diajak berdoa ki mbok mau toh, semacam itu. Ikut berdoa macam itu. Oh, masa Bu Guru selalu mengingatkan terus? Bu Guru capek mengingatkan kamu terus misalnya. Nah, ini membuat anak tersebut merasa bersalah. Terus hasilnya anak menyembunyikan sesuatu, menyangkal, misalnya dia melakukan kesalahan, bukan aku loh Bu. Dia melakukan hal yang tidak baik. Siapa tadi yang berkata tidak baik? Maksudnya anak itu tapi dia menyangkal. Bukan saya loh Bu, semacam ini. Nah, menjadi rendah diri, jadi minder, tidak percaya diri. Oke. Untuk selanjutnya, sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya begini, ayolah nak, lakukan demi ibu. Kamu bisa loh. Masa kamu tidak mau belajar untuk ibu? Masa kamu tidak mau mengerjakan kegiatannya? Ayolah nak, lakukan demi ibu misalnya. Padahal anak nggak mau, tetapi kita bicara dengan anak tersebut seperti itu. Hal ini membuat apa? Membuat anak ketergantungan. Misalnya lagi, kalau kita ada anak yang menumpahkan mainan misalnya manik-manik itu terus tercecer itu, terus anaknya langsung pergi, terus kita ngajak, ayolah nak, ayo kita bereskan, yuk Bu Guru bantu misalnya semacam itu. Nah, itu membuat anak jadi ketergantungan. Dampak pada murid apa? Anak menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada orang lain. Untuk selanjutnya, sebagai pemantau. Menghitung dan mengukur. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Misalnya guru berkata, apa peraturannya? Misalnya begini, setiap hari Senin itu peraturannya adalah anak memakai sepatu hitam. Tetapi ada salah satu anak itu datang ke sekolah memakai sepatu merah misalnya. Terus Pak Guru atau Bu Gurunya bertanya, sekarang hari apa nak? Hari Senin. Apa peraturannya? Oh, memakai sepatu hitam. Loh, apa yang kamu lakukan? Memakai sepatu merah. Apa konsekuensinya? Nah, ketika tidak melakukan sesuai dengan peraturan, lari lapangan 10 kali misalnya, atau 2 kali, semacam itu. Jadi, anak-anak ketika tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah konsekuensi melakukan 2 kali, seperti yang sudah disepakati. Nah, dampak pada murid apa? Menitik beratkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya. Nah, anak yang bisa dapat yang tidak bisa tepat waktu tadi mendapatkan sanksi. Nah, kemudian yang terakhir ini yang sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan, guru berbuat dengan mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Nah, yang datang ke sekolah terlambat 10 menit misalnya. Jam berapa ini? Jam 7, 10 menit. Terus
kenapa kamu melakukan itu? Kita tanya dari ke hati anak tersebut. Maaf Pak, saya tadi terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke pasar, kemudian saya harus mengantar adik saya ke sekolah, lalu baru saya ke sekolah, lalu baru saya berangkat sekolah. Terus apa yang kamu lakukan untuk besok agar kamu tidak terlambat lagi, misalnya saya akan bangun lebih pagi, misalnya seperti itu. Dampak pada murid apa? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oh, besok berarti kalau saya itu tadi bangunnya jam 6:30, saya harus mengantar ibu ke pasar, harus mengantar adik ke sekolah, berarti saya besok bangunnya harus lebih awal, jam 6 atau setengah 6, atau bahkan jam 5 atau setengah 5, semacam itu. Oke. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke keyakinan kelas, perlu saya sampaikan bahwa kita sebagai guru itu hendaknya yang ideal itu masuk ke posisi kontrol manajer, ya, ke posisi kontrol manajer. Meskipun untuk sampai ke sana itu memang tidak mudah. Memang kita harus sama-sama belajar. Ya. Yang jelas kita harus belajar untuk ini seperti saya kemarin dapat ilmu itu, naikkan sabar, turunkan standar. Jadinya kita harus ketika kita menghadapi anak kita, murid kita sedang melakukan hal yang tidak baik, kita harus naikkan sabar kita, turunkan standar kita. Memang kita harus belajar dari anak tersebut. Semacam itu. Untuk selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, seperti kita tahu, bahwa peraturan kelas itu adalah aturan yang dibuat oleh sekolah. Aturan yang dibuat oleh guru, kepala sekolah, dan karyawan yang ada di sekolah tersebut. Mungkin yang membuat aturan kelas, aturan sekolah itu biasanya guru dan kepala sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah aturan yang kita buat bersama dengan warga kelas, dengan murid, dengan guru, yang kita membuat kita berdiskusi, merumuskan hal-hal yang akan kita lakukan. Dan hal itu menjadi sebuah keyakinan yang untuk dijalankan bersama-sama. Dan keyakinan kelas itu berangkat dari pendapat anak-anak yang disetujui oleh anak-anak dan guru, terus disepakati bersama, dijalankan bersama, dan kita untuk menunjukkan bahwa kita akan melakukan keyakinan kelas itu, kita bisa setelah rumusan sudah selesai, kita sepakati, terus kita pasang di tempat yang sesuai, yang biasa dilihat oleh anak. Terus anak diminta untuk anak dan guru diminta untuk tanda tangan kalau memang anak-anak belum diberikan namanya. Dan dengan seperti itu anak-anak menjadi merasa, oh ini adalah bagian dari saya, dari bagian dari aturan yang kita buat bersama, dan kita harus menjalankan secara bersama-sama. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kami buat bersama anak-anak di kelas B TKA Bakanghutan. Pertama, kami melakukan diskusi dengan murid, terus kami mengumpulkan pendapat semua murid, terus kemudian merumuskan kalimat, terus menyampaikan murid dan
mudah dilihat. Ini adalah proses dalam pembuatan keyakinan selanjutnya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka ketika anak itu melakukan sesuatu, anak belajar mengikuti kegiatan saat berdoa, itu anak tertib, anak nurut, terus nanti yang doanya bagus, nanti guru kasih bintang. Itu dengan sendirinya anak-anak yang biasanya doanya tidak tertib pun mereka juga akan melakukan hal yang baik karena dia ingin cepat-cepat pulang, semacam itu. Terus pengaruh jangka panjangnya apa? Tidak ada motivasi dari dalam yang tumbuh dari diri anak dengan penghargaan itu. Terus dihukum, penghargaan menghukum. Misalnya begini, anak-anak, misalnya anak tersebut ikut lomba, juara 1, mendapatkan hadiah. Nah, terus pada suatu ketika ada kegiatan lomba lagi, dia diajak untuk ikut lomba, tetapi dia tidak mendapatkan hadiah, tidak mendapatkan juara. Nah, semacam itu ternyata menghukum anak, karena dulu pernah juara, tetapi ketika mengikuti lomba lagi tidak juara karena dia tidak melakukan perbaikan diri, karena saya gini aja nanti yang muncul dari dirinya. Terus selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya tepat waktu. Datang ke sekolah itu, saya datang ke sekolah, nanti kalau saya terlambat, nanti saya tidak mendapatkan bonus gaji misalnya. Nah, semacam itu, ketika tidak mendapatkan, ketika hal itu sudah tidak berlaku, aturan itu sudah tidak berlaku, nah hal itu tidak dilakukan oleh orang tersebut. Terus seenaknya sendiri gitu, karena tidak muncul motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Terus penghargaan tidak efektif. Misalnya seperti tadi, yang misalnya anak yang berdoa, anak-anak, yuk sekarang kita berdoa yuk. Nanti kalau kalian doanya bagus, doanya baik, nanti Bu Guru kasih bintang. Nah, semacam itu, anak-anak terus berlomba untuk berdoa, bersikap dengan baik. Nah, ini nanti ketika bintang yang kita berikan, kita semua anak saat kita mungkin objektif atau bagaimana, terus yang anak tadi merasa doanya bagus tidak dikasih bintang, mereka jadi kecewa. Jadi tidak efektif karena tidak muncul dari dalam diri anak sendiri. Penghargaan merusak hubungan. Ketika anak itu, misalnya anak bersama-sama, terus ketika ada anak yang berbuat baik, nah seperti itu nak, kalau sholat itu yang baik, yang seperti itu ya, jadi tenang, mengucapkan, mengikuti aturan sholat, tidak ribut sendiri misalnya. Nah, padahal saat itu teman di sampingnya itu juga anteng, tapi yang Bu Guru sebut itu bukan dia, tapi yang disebut misalnya yang disebut itu Ulan, padahal yang satu Nita itu juga tadi sholatnya bagus,
Nah, tetapi setelah dia selesai Bu guru bilang, oh yang bagus tadi Mbak Wulan, doa salatnya bagus. Padahal Nita tadi bagus, tapi Bu guru nyebutnya Wulan. Nah, semacam itu nanti si Nita nanti ketemu sama Wulan tuh bilang, oh kamu anaknya Bu guru. Nah, semacam itu kan jadi membuat pertemanan mereka jadi merusak gitu, jadi tidak harmonis, tidak baik. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Misalnya anak membuat suatu karya, misalnya membuat mainan kentongan, misalnya kebetulan topiknya alat komunikasi, misalnya membuat alat komunikasi tradisional, membuat kentongan misalnya. Nah, ada anak yang sudah selesai membuat kentongan, kentongannya bagus. Nah, dia tunjukkan pada Bu guru. Bu guru, ini aku sudah selesai membuat kentongan. Mematikan kreativitas. Nah, nanti yang tidak yang mendapatkan yang sudah selesai, nanti Bu guru kasih permen misalnya. Nah, sudah selesai, hasilnya bagus, Bu guru kasih permen. Tapi ada anak yang tidak saat itu belum selesai dan dia merasa tidak berharga bagi tidak berharga bagi Bu gurunya. Jadi dia terus seenaknya sendiri. Sebenarnya dia bisa membuat sesuatu, dia bisa membuat kentongan itu, tapi karena tidak mendapatkan hadiah permen, terus dia tidak diselesaikan, dia pergi gitu saja, diajak terus bermain yang lain. Terus penghargaan selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Misalnya mengurangi motivasi intrinsik ini misalnya anak-anak diajak ikut lomba, misalnya seperti 17-an itu, anak-anak pada ikut lomba. Nah, nanti yang juara nanti mendapatkan hadiah. Nah, ketika anak-anak itu berlomba, misalnya lomba balap karung misalnya, nah, semacam itu, anak-anak tidak juara. Nah, itu anak-anak menjadi tidak semangat untuk mengikuti lomba tersebut. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya. Jadi, wah, aku pengen dapat hadiah karena pengen mendapatkan sesuatu. Untuk selanjutnya, nah, kita akan masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu pertama, belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, menuntun melihat ke dalam diri. 5, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, fokus pada karakter. 8, fokus pada solusi. 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri dari restitusi. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini ada
menstabilkan identitas. Ya, misalnya begini, ada anak yang tiba-tiba menendang temannya. Terus anak itu kita lerai, terus kemudian anak yang nendang itu nanti kita dekati pelan-pelan. Kalau kondisinya sudah kita stabilkan dulu emosinya, ya. Emosinya sudah stabil, terus baru kita ajak untuk bicara, kita ajak ngobrol, ya. Misalnya ditanya, kenapa kamu tadi menendang temanmu? Nah, terus anak tersebut akan mengatakan, lah itu saya nggak bawa mainan, dikira saya malah dituduh bawa mainan, seperti itu. Adit, misalnya seperti itu. Terus tanya, lah kalau membawa mainan, kalau menendang temannya itu menurut kamu baik atau tidak baik? Nah, ini termasuk validasi tindakan yang salah. Terus kemudian ketika kita kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Tadi aku pinjam mainan Adit, terus tak pakai gitu. Nah, semacam itu kita juga perlu tahu. Jadi kita tidak asal terus menganggap anak itu yang salah karena telah menendang, tapi kita cari, kita ungkap apa toh kenapa dia bisa menendang temannya. Semacam itu. Kita kalau anak sudah merasa menendang teman itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak baik, terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu, misalnya anak mau minta maaf atau bagaimana, itu kita menanyakan keyakinan kelas dulu. Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, nanti anak bilang meminta maaf, Bu. Nah, itu adalah bagian dari kita menanyakan keyakinan kelas. Terus, yuk silakan lakukan untuk meminta maaf kepada temannya. Nah, semacam itu adalah segitiga restitusi dari menstabilkan identitas yang kita bisa ketika anak kita tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, ya tadi, nah terus nah kita bilang juga berbuat salah itu hal yang wajar. Setiap orang pasti juga berbuat salah, misalnya seperti itu. Ketika menstabilkan identitas. Nah, terus validasi tindakannya salah yang tadi yang kita bilang kalau menendang teman itu menurut kamu bagaimana? Misalnya tidak baik, misalnya anak tersebut menjawab tidak baik. Terus apa yang akan kamu lakukan? Minta maaf. Nah, sebelum anak menjawab minta maaf, kita menanyakan keyakinan kelas dulu. Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Nah, ketika berbuat salah, meminta maaf. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Nah, teman-teman, ibu semua, nah kita sampai kepada refleksi. Ya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya telah peroleh? Yuk, teman-teman, kita sharing bersama. Teman-teman, silakan memberikan pendapatnya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya peroleh? Kita hari ini kita sharing bersama.
hal mengubah paradigma selama ini kita yakini benar. Silahkan. Ah, Mungkin ada contohnya, Bu Amin. oh iya. Iya, Mbak. Terus tipe share screen. Oh, ya. Teman-teman, yuk kita refleksi bersama. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Suaranya Yang saya peroleh. putus-putus, Bu. Ya. Oh ya, sudah jelas, Bu? Ya. Ya? Oh ya. Yuk kita akan masuk ke refleksi ya, teman-teman. Ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma kita yang kita telah peroleh? Menurut ibu-ibu apa ya? Benar, Bu. Ya, siang-siang ya, Bu. Maaf. Tentang ini Bu Amin, tentang apa? Ya, Stimulus respon ke teori kontrol. Biasanya kita itu masih menggunakan stimulus respon dalam pembelajaran bersama anak-anak itu. stimulus respon. Ya, ya. Monggo yang lain. Saya Bu Amin. Ya, Di sini saya memperoleh apa ini yang segitiga restitusi itu tadi loh, Bu. ya, Nah, untuk memecahkan sebuah masalah atau melakukan atau menegur anak gitu ya, menegur anak yang berbuat tidak sesuai dengan aturan atau kurang disiplin itu ternyata ada sebuah segitiga restitusi yang bisa digunakan agar anak tersebut itu tidak merasa disalahkan atau lebih nyaman gitu. Jadi penyelesaian masalah itu bisa menggunakan segitiga restitusi seperti itu. ya. Ada lagi? Segitiga restitusi. Monggo yang lain masih ada? Sudah? Ya. Terima kasih Bu Irma, Bu Nurul. Untuk selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Terutama makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, ada yang mau memberi masukan? Oke, saya lagi ya, Bu. Ya, boleh. Oke, buat teori tentang disiplin itu ternyata bukan cuma untuk murid saja, tetapi juga untuk semua pemangku kepentingan di dunia pendidikan dan motivasi. Memang tidak semua yang saya lakukan untuk disiplin itu bukan semua motivasi intrinsik, bukan semua motivasi yang ada di dalam diri saya. Tetapi kadang-kadang saya juga melakukan disiplin itu memakai motivasi ekstrinsik ya dari luar. Kadang-kadang saya masih menggunakan seperti itu, tapi belajar Oh dari ya. sini Oke. saya akan belajar memulai untuk memotivasi diri untuk disiplin diri itu berasal dari dalam diri sendiri, bukan karena motivasi dari luar yang seperti tadi Bu Amin katakan kalau berangkat pagi karena takut kena SP dari kepala sekolah misalnya gitu ya, atau karena takut kena omongan dari teman-teman. Tetapi saya berangkat pagi karena memang itu adalah
pekerjaan saya. Seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Bu Nurul. Semakin memotivasi ya. Ada yang lain? Sudah? Bu Irma mau ngasih Ya, masukan? perasaannya senang sekali Bu Amin bisa Ya. mengikuti pengimbasan tentang disiplin positif ini. Banyak ilmu yang dapat saya Ya. ambil dari Ibu Amin. Terima kasih Bu Amin dan semoga ilmunya bermanfaat. Itu aja Bu Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Ya. Saya Bu Amin. Ya. Sebenarnya rada asik ya siang-siang ada yang Ya. ngisi materi, ada ngantuknya juga, tapi sayang ada putus-putusnya juga itu loh Bu. Oh ya, maaf. Mungkin jenengan terkendala internet mungkin soalnya semuanya merasakan putus-putus. Oh ya. Mungkin untuk Terima besok-besok kasih. lagi, Bu, kalau melaksanakan seperti ini menggunakan jaringan internet yang lebih stabil lagi, gitu Bu. Oke. Ya, ya. Terima kasih Bu Eni. Ya. Ada yang lain? Saya cukup. Sampun, Ya, sampun Bu cukup Amin. ya. Ya. Terima kehadirannya pada hari ini. Kita belajar bersama, kita sharing bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai Bu Amin ya? Sudah plong Bu Amin. Sudah plong teman-teman sudah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman Kita ya. foto Insya enggak Allah ini? sudah memahami. Ini Alah share boya screen-nya sabar jeng kowe iki kok ngeliat lekas wae awan-awan. share screen di anu dulu Bu. Kita sesi foto dulu. Bu Amin di stop. Share screen-nya di stop dulu, share screen-nya. Oh, iki saya direkod loh. Ya, masih. Kan belum ditutup. Oh ya. Ye. Oke, terima kasih. Mau foto dulu atau mau ditutup dulu ini? Foto dulu aja Bu. Oke, kita foto dulu. Om siap Om. Oke, tak screen nih. Oke. Om Noval. 1, 2, Siapa nih? 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, Malah 3. gayanya banyak ini Om. Sampun. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Mas kasih. Noval. Nggih. Ya ditutup dulu nggih Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita Ya. tutup dulu ya Bu acaranya. Alhamdulillah ya Bu Amin sudah terlaksana. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang manfaat. Bisa kita terapkan Amin. seumur hidup kita. Jangan cuma di sini Amin. saja, jangan Amin. sampai besok saja, cuman insya Allah seumur hidup kita. Dan Ya. kita Amin. tularkan pada anak-anak didik kita. Nah, sebelum saya tutup, saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan acara ini dari awal hingga akhir. Dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman.